Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan mental, jasmani, dan rohani. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Wajit India. Film ini dibintangi oleh aktor Bollywood Emraan Hashmi dan disutradarai oleh Soumik Sen. Film ini berdasarkan kisah nyata yang bercerita tentang seorang joki cerdas yang bisa meloloskan banyak calon mahasiswa. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Rakesh adalah mafia joki tes ujian. Satu adalah pemuda cerdas. Nupur adalah kakak satu. Satu adalah pemuda yang baru saja lulus SMA yang sedang mempersiapkan ujian masuk universitas. Ujian masuk universitas di India sangat penting bagi para orang tua termasuk Yogesh. Yogesh adalah ayah satu yang sangat disiplin dalam mendidik satu. Yogesh ingin satu diterima di jurusan teknik, salah satu jurusan yang diimpikan semua orang. Yogesh menyewa kos-kosan di luar kota agar satu bisa fokus belajar di lembaga bimbingan. Yogesh juga mengawasi satu melalui pemilik kos-kosan. Satu dilarang Yogesh keluar dari kos-kosan, bahkan untuk membeli pasta gigi sekalipun. Setelah belajar 2 bulan di kota, satu pulang ke rumah. Di rumah, satu disambut oleh ibu, nenek, dan kakak perempuan satu bernama Nupur. Nupur sangat menyayangi satu. Nupur selalu mendukung dan menyemangati satu agar lulus ujian. Beberapa hari kemudian, Yogesh mengantar dan menemani satu ujian. Di ruang ujian, satu mengerjakan soal-soal dengan serius. Setelah 3 jam, ujian pun selesai. Yogesh dan satu pulang ke rumah. Di rumah, sang ibu menyambut satu dan bertanya, apakah ujiannya berjalan lancar? Satu menjawab dengan tidak yakin. Mendengar jawaban satu, Yogesh marah dan menekan satu. Nupur membela satu dan meminta ayahnya untuk tidak terus menekan satu karena satu sudah berusaha maksimal. Melihat sang ayah marah-marah, satu semakin takut jika tidak lulus ujian. Besok pagi, Yogesh cemas menunggu hasil ujian satu. Nupur bertanya apa yang dirasakan satu. Satu menjawab, Kak Nupur, jika aku tidak lulus ujian, sebaiknya aku bunuh diri saja agar ayah mendapatkan uang sumbangan. Dan uang itu bisa digunakan untuk mas kawin kakak nanti. Nupur memarahi satu dan meminta satu untuk tidak mengkhawatirkan soal uang dan mas kawin Nupur. Beberapa hari kemudian, pengumuman menyebutkan satu lulus ujian dengan nilai tertinggi. Ayah, ibu, nenek, dan Nupur bahagia dan memeluk satu. Satu lalu diarak keliling kampung bak pahlawan. Semua warga memberi selamat dan bangga kepada satu. Terlihat seorang pria bernama Babu menelpon bosnya bernama Rakesh dan memberitahukan tentang satu. Malam hari, satu dan teman-temannya merayakan kelulusan ujian dengan menonton film di bioskop. Tiba-tiba, mereka diminta pindah dari kursinya oleh sekelompok pemuda sombong yang mengaku anak politisi. Satu dan teman-temannya menuruti mereka dan pindah kursi. Namun, ada satu orang bernama Rakesh tidak mau pindah. Rakesh langsung menghajar sekelompok pemuda itu hingga babak belur. Melihat hal itu, satu terkesan kepada Rakesh. Besok pagi, satu menceritakan yang terjadi di bioskop kepada Nupur. Satu juga menceritakan kebaikan Rakesh. Tak lama kemudian, Rakesh mendatangi rumah satu dan mengajaknya pergi. Mereka berdua makan dan mengobrol di sebuah warkop. Rakesh bertanya kepada satu bagaimana ia belajar sampai bisa lulus ujian dan bagaimana Yogesh bisa membiayai sekolah dan kursus satu. Satu mengatakan bahwa Yogesh harus berhutang untuk membiayai pendidikannya. और कौन-कौन है घर पे? दीदी है, उसकी शादी करानी है, माँ है, उनकी भी तबीयत ऐसी ही रहती है. Akhirnya, Rakesh menawarkan pekerjaan dengan gaji besar kepada satu agar satu bisa melunasi semua hutang keluarganya. Rakesh lalu meninggalkan nomor handphonenya dan pergi. Esok hari, satu masih ragu untuk menghubungi Rakesh, namun setelah memikirkan hutang sang ayah dan mas kawin Nupur, satu akhirnya menemui Rakesh. Rakesh dan satu bertemu di sebuah kafe. Rakesh menjelaskan pekerjaan apa yang harus dilakukan satu. Satu kaget karena ia harus berbuat curang dengan mengerjakan ujian atas nama orang lain. Rakesh meyakinkan satu bahwa keluarganya sedang kesulitan secara finansial. Dan satu butuh 4 tahun kuliah dahulu baru bisa bekerja. Rakesh juga menunjukkan segepok uang yang membuat satu tergoda. Satu akhirnya setuju dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, satu berbohong dengan mengatakan kepada sang ayah bahwa ia bekerja bersama Rakesh dengan memberikan les kepada para calon mahasiswa.
Seperti biasa, Rakesh pergi ke kantor. Di sana ada Babu yang menjadi tangan kanan Rakesh. Di kantor Rakesh, ada klien seorang ayah yang meminta tolong agar anaknya dapat lulus ujian. Dengan senang hati, Rakesh menerimanya. Orang tua itu lalu membayar segepok uang kepada Rakesh. Dan Rakesh langsung membuat kartu ujian palsu yang berfotokan Satu. Beberapa hari kemudian, Satu untuk pertama kalinya mengerjakan soal ujian atas nama orang lain. Satu fokus mengerjakan ujian, sedangkan pemilik identitas asli asyik bermain. Setelah ujian, Satu menerima bayaran dari Rakesh. Satu lalu membelikan hadiah untuk Nupur. Rakesh mendatangi rumah Satu untuk menyapa keluarga Satu. Saat bertemu Rakesh, Nupur mulai tertarik padanya. Sejak itu, Satu menjadi partner bisnis joki Rakesh. Satu terus mengikuti ujian untuk menggantikan orang lain. Rakesh juga bekerja sama dengan dosen korup untuk mengirim murid-murid dengan nilai buruk kepada Rakesh. Rakesh juga menyediakan jasa agar para anak kliennya merasa nyaman di perkuliahan dengan memerintahkan mahasiswa senior di kampus untuk memberikan contekan saat ujian dan juga perlindungan dari bullying. Namun, tidak semuanya berjalan lancar. Klien yang anaknya gagal lulus ujian melaporkan Rakesh ke kantor polisi. Kapolsek Muslim yang jujur bernama Quraisy menyelidiki kasus ini, tetapi karena kurangnya bukti, Quraisy tidak bisa menemukan Rakesh. Rakesh, Satu, dan Nupur menghabiskan waktu bersama di sebuah pesta. Seusai pesta, mereka kembali pulang. Nupur mulai mencintai Rakesh dan meminta Rakesh tetap mengunjungi rumahnya meskipun Satu kuliah di luar kota. Rakesh mengiyakan permintaan Nupur karena Rakesh juga menyukai Nupur. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Satu berangkat keluar kota untuk menjalani perkuliahannya sendiri. Di kampus, Satu mendapatkan kenyamanan yang disediakan oleh Rakesh. Namun, Satu mempunyai tanggung jawab lebih. Selain harus belajar untuk diri sendiri, Satu juga harus mengerjakan ujian orang lain. Di sisi lain, Rakesh dan Babu pulang ke kampung halaman Rakesh selama beberapa hari untuk menghadiri pernikahan adik perempuan Rakesh. Di kereta, Babu menyarankan Rakesh untuk mengatakan kepada Nupur bahwa ia sudah mempunyai istri agar Nupur tidak sakit hati. Tiba-tiba, ayah Rakesh yang bernama Inderjit menelpon dan memarahi Rakesh karena Rakesh pulang menggunakan kereta api yang membuatnya terlambat pulang. Inderjit selalu meremehkan Rakesh karena Rakesh gagal 3 kali ujian masuk kedokteran. Inderjit lebih membanggakan Samir, adik Rakesh yang merupakan dokter ahli bedah di Amerika. Sesampainya di rumah, Rakesh disambut dingin oleh Inderjit, sedangkan Samir disambut penuh kehangatan. Karena perlakuan ayahnya, Rakesh tidak betah berada di sana. Istri Rakesh yang Rakesh nikahi karena dijodohkan sang ayah juga sangat membosankan. Di sisi lain, Satu pergi keluar kota untuk mengerjakan ujian orang lain. Namun Satu tertangkap di kamar hotel bersama perempuan karena menggunakan obat terlarang. Anak buah Rakesh mendatangi penjara dan membayar polisi untuk membebaskan Satu. Rakesh kemudian menelpon Satu dan menasihati Satu agar tidak melakukannya lagi. Di pesta pernikahan, Rakesh bertemu dengan sahabatnya bernama Jati. Jati adalah anggota DPR yang berpengaruh. Jati mengajak Rakesh mendirikan universitas sendiri. Rakesh juga melihat seorang pria yang sedang mabuk bernama Ashok yang merupakan manajer bank. Rakesh menyuruh Babu untuk mendekati Ashok. Tiba-tiba Yogesh menelpon Rakesh dan memberitahu Satu pulang ke rumah dan mengurung diri di kamar. Ternyata Satu kecanduan obat terlarang karena tertekan harus mengikuti ujian kuliahnya sehari-hari dan mengerjakan ujian orang lain di akhir pekan. Rakesh langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Satu. Rakesh meminta maaf kepada Nupur dan mengatakan bahwa ia sudah mempunyai istri. Nupur kecewa dan meninggalkan Rakesh. Setelah Satu sembuh, Rakesh memberikan uang kepada Yogesh. Rakesh juga memberikan ijazah S1 palsu kepada Satu dan mengirim Satu ke Qatar untuk bekerja. Setelah itu, Rakesh memindahkan markas dan semua uangnya lalu mencari partner bisnis joki alias pemuda cerdas yang lain. Beberapa bulan kemudian, Babu menikah dengan putri Ashok. Malam hari, saat mereka sedang asyik berpesta, Rakesh pergi ke markasnya untuk mengambil uang. Ternyata Kapolsek sudah memata-matai Rakesh dan menggeledah markas Rakesh. Di markas itu, Kapolsek menemukan tumpukan uang Rakesh dari hasil menipu. Rakesh pun langsung ditangkap. Di kantor polisi, pengacara Rakesh berhasil membuktikan bahwa rumah itu bukan milik Rakesh. Dengan uang jaminan dan dukungan Jati, Rakesh pun dibebaskan dengan mudah. Sebelum pergi, Rakesh mengatakan kepada Quraisy, "Pak Quraisy, saya bukanlah penipu. Saya hanya membantu para orang tua yang berharap anaknya bisa menjadi engineer. Dan saya bukanlah seorang penjahat. Justru Andalah dan para orang tua yang penjahat. Karena kalian memaksakan anak-anak kalian agar menjadi engineer yang bukan merupakan passion mereka.
Pak Kures, saya tahu anak Anda tidak lulus ujian semester akhir selama 2 kali. Biarkan kali ini ia lulus ujian karena anak Anda sudah berusaha maksimal. Kures hanya terdiam membisu. वाला तोड़ अगर पैदा करना है तो यही सही। नमस्ते। Besok pagi, anak Kures bernama Satya mengikuti ujian untuk ketiga kalinya. Terlihat peserta ujian lain memberikan uang kepada penjaga ujian agar mereka bisa mencontek. Tetapi karena Satya tidak memberikan uang kepada penjaga, lembar jawaban Satya justru dirobek. Rakesh mendatangi kampus Satya untuk membantu Satya karena Rakesh kenal dekat dengan sang rektor. Rakesh membuat penjaga ujian menulis jawaban untuk Satya. Satya kemudian dinyatakan lulus. Di rumah, Satya senang dan menceritakan semuanya kepada Kures. Namun Kures justru memarahi Satya karena menerima bantuan dari Rakesh. Beberapa tahun kemudian, Rakesh dan Babu pindah ke Mumbai. Rakesh mengatakan kepada Babu, ia berencana melakukan bisnis joki baru, yakni tes masuk untuk mahasiswa MBA, karena keuntungannya 2 kali lipat. Rakesh mengadakan acara MBA Fair di kota Mumbai. Di sana, Rakesh tidak sengaja bertemu dengan Nupur yang sedang dimarahi petugas. Rakesh membantu Nupur dan memberikan nomor handphonenya. Esok hari, Rakesh dan Nupur bertemu lagi setelah sekian lama. Sekarang, Nupur bekerja di kota Mumbai. Rakesh yang sudah lama lost kontak dengan Satu menanyakan kabar Satu. Nupur menjawab, Satu baik-baik saja di Qatar. Nupur sudah tahu bahwa Rakesh adalah seorang joki. Rakesh mengatakan dia memang mempunyai istri, tetapi istrinya adalah pilihan ayahnya. Rakesh secara tidak langsung menyatakan cintanya kepada Nupur. Rakesh dan Nupur sering menghabiskan waktu bersama layaknya pasangan kekasih. Rakesh menjemput, mengantar, dan makan malam bersama Nupur. Setelah itu, Nupur kembali ke kantor. Rakesh melihat Nupur dimarahi oleh bosnya karena harus bekerja lembur. Besok pagi, seorang politisi bernama Faid menawarkan kerjasama dalam urusan joki. Rakesh menolak karena Rakesh sudah bekerja sama dengan Jati. Faid mengancam akan menggagalkan upaya Rakesh, namun Rakesh tidak takut dan tidak peduli. Malam hari, di sebuah bar, Rakesh dan Nupur berkumpul bersama teman-teman Nupur. Nupur curhat kepada Rakesh bahwa ia kesal diperlakukan seperti budak oleh atasannya. Teman Nupur menyarankan Nupur ikut ujian MBA agar kedudukannya di kantor lebih tinggi sehingga bosnya tidak semena-mena padanya. Nupur menolak karena tidak mempunyai waktu untuk belajar. Rakesh setuju dengan ide teman Nupur dan meminta Nupur mengisi formulir pendaftaran MBA. Rakesh akan membuat Nupur lulus ujian MBA. Besok pagi, Rakesh menghubungi Babu untuk mempersiapkan segalanya. Rakesh meminta Babu untuk booking hotel dan memanggil para mahasiswa terbaik mereka ke kota Mumbai. Rakesh juga memanfaatkan Ashok yang merupakan manajer bank. Pihak penyelenggara resmi tes ujian MBA akan menyimpan soal ujiannya di brankas bank milik Ashok. Beberapa hari kemudian, para mahasiswa terbaik Rakesh tiba di hotel dengan fasilitas mewah yang diberikan Rakesh. Sedangkan Rakesh pergi ke Bank Ashok dan menunggu petugas yang membawa soal ujian MBA. Setelah beberapa jam menunggu, mereka datang dan meletakkan soalnya dalam keadaan tersegel di dalam brankas. Setelah mereka pergi, Rakesh dan Ashok langsung membuka brankas dan segel tes ujian itu. Dengan cepat, Rakesh memfoto semua soal-soal itu. Setelah berhasil memfoto, anak buah Rakesh datang ke Bank Ashok dan membawa segel dan map baru. Rakesh mengembalikan semua soal-soal itu dan menyegel kembali mapnya. Ashok kemudian mengunci brankas itu seperti semula. Rakesh kemudian pergi ke hotel dan membacakan soal-soal itu di depan para mahasiswa terbaiknya. Mereka kemudian mengerjakan semua soal-soal itu. Terlihat anak buah Faid memata-matai Rakesh. Faid yakin bahwa Rakesh sudah memiliki soal tes ujian MBA. Di sisi lain, Nupur sibuk belajar untuk ujian MBA. Setelah mendapatkan semua kunci jawaban, Rakesh mengumpulkan para orang tua dan calon mahasiswa MBA di ballroom hotel yang dijaga ketat. Demi keamanan Rakesh, Rakesh mengambil sementara semua handphone para orang tua dan calon mahasiswa MBA. Setelah berkumpul, Rakesh mendiktekan semua kunci jawabannya kepada para orang tua. Mereka kemudian mencatat apa yang didiktekan Rakesh. Di saat yang bersamaan, Rakesh juga mendiktekan kunci jawabannya dengan politisi di luar kota yang Rakesh ajak kerjasama. Setelah selesai, Rakesh keluar ruangan dan kembali ke kamar. Namun tiba-tiba, anak buah Faid datang dengan membawa pistol dan meminta Rakesh menyerahkan kertas jawabannya. Babu panik karena Rakesh memberikan kertas itu begitu saja.
Namun Rakesh tetap tenang dan meminta bantuan Jati. Dengan cepat, Jati mengancam Faid dan menyuruh polisi yang berada di dekat hotel menodongkan pistol ke anak buah Faid. Anak buah Faid ditelepon Faid dan diperintahkan untuk mengembalikan kertas itu kepada Rakesh. Mereka lalu memberikan kertas itu kepada Rakesh. Babu hanya melongo dengan kekuasaan yang dimiliki Rakesh. Kemudian Rakesh pergi menemui Nupur untuk memberikan kunci jawaban. Nupur kaget dan bertanya bagaimana Rakesh bisa mendapatkan semua jawaban itu. Rakesh lalu menunjukkan foto soal-soal yang ada di handphonenya. Tiba-tiba Rakesh dikepung oleh kepolisian. Ternyata selama ini Quraisy bekerja sama dengan Nupur untuk menangkap Rakesh. Cedir. Barulah di sini diceritakan fakta mengenai Satu. Setelah Rakesh memberikan ijazah palsu dan memberikan Satu pekerjaan di Qatar, beberapa bulan kemudian pihak perusahaan tahu bahwa ijazah Satu terbukti palsu. Satu ditangkap dan dideportasi dari Qatar. Ayah Satu merasa kecewa dan malu. Satu juga mengalami depresi dan gantung diri di kamarnya hingga tewas. Sang ayah menangis sedih melihat Satu tewas bunuh diri. Nupur sangat terpukul dan ingin melakukan balas dendam kepada Rakesh. Quraisy datang dan menyelidiki motif Satu melakukan bunuh diri. Sejak itu, Nupur bekerja sama dengan Quraisy untuk menangkap Rakesh. Karena Rakesh masa depan Satu hancur dan Satu tewas bunuh diri. Rakesh kemudian dibawa ke kantor polisi. Di pengadilan, jaksa menuntut Rakesh atas kasus penipuan. Rakesh membantah dengan mengatakan bahwa dirinya bukan penjahat dan bukan penipu. Rakesh menyalahkan sistem pendidikan yang bobrok yang hanya menyediakan beberapa kursi sehingga siswa yang gagal tidak bisa belajar dan diremehkan oleh masyarakat. Rakesh berdalih ia membantu para calon mahasiswa cerdas yang kesulitan ekonomi. Jaksa meminta Rakesh bertanggung jawab karena telah merusak masa depan Satu dan membuat Satu tewas bunuh diri. Rakesh pun terdiam membisu. Inderjit, Jati, dan istri Rakesh mengunjungi Rakesh di penjara. Inderjit marah-marah dan mengatakan kepada Rakesh bahwa Rakesh sudah membuat dirinya malu. Sampai-sampai orang-orang mengatakan bahwa Inderjit mempunyai anak penipu. Jati membela Rakesh dan menenangkan Inderjit. Jati meyakinkan Inderjit ia akan membebaskan Rakesh dengan mudah. Beberapa bulan setelah bebas, Rakesh dan Jati mendirikan institut teknik yang diberi nama Inderjit of Institute Technology. Di acara peresmian kampus baru itu, Inderjit yang tadinya merasa malu kepada Rakesh mengatakan di depan para wartawan bahwa ia bangga dengan pencapaian Rakesh anaknya. Rakesh muak dengan sikap ayahnya dan kembali ke ruang kerja di kampus barunya itu. Rakesh terus melanjutkan pekerjaannya menjadi joki. Habis. Di akhir film ini dikatakan bahwa tahun 2014 banyak siswa melakukan bunuh diri karena gagal lulus ujian. Dan tercatat bahwa perputaran uang lembaga pendidikan masuk universitas di India sebesar 90 triliun rupiah. Pada tahun 2017 terdapat 297 institut teknik palsu di India. Apa pesan dari film ini? 1. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendak anaknya agar anaknya kuliah di tempat yang bukan merupakan passion mereka. Karena sang anak juga mempunyai mimpinya sendiri. Kedua, jujurlah dalam menjalani tes ujian masuk, karena kalaupun gagal, itu bukan akhir dari segalanya. Masih banyak jalan lain menuju kesuksesan. Sebagai manusia, kita hanya wajib berusaha. Hasilnya, kita serahkan pada Tuhan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you!